Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah rekan-rekan semuanya, pecinta ekonomi mikro. Hari ini kita membahas tentang elastisitas penawaran. Jadi sama dengan elastisitas permintaan kemarin, bahwasanya apabila harga suatu barang mengalami perubahan, maka akan diikuti oleh perubahan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen di pasar. Apabila perubahan harga ini menyebabkan perubahan penawaran yang lebih besar, ini disebut dengan elastis. Tapi kalau perubahan harga diikuti oleh perubahan barang yang lebih sedikit, perubahan penawaran barang yang lebih sedikit, ini dikenal dengan inelastis. Maka sebelum kita masuk kepada jenis-jenis elastisitas, kita ingin jelaskan dulu apa sebenarnya elastisitas penawaran tersebut. Kalau kita lihat dari fenomena tadi, maka elastisitas adalah perubahan jumlah barang yang ditawarkan atau perubahan persentase jumlah barang yang ditawarkan sebagai akibat perubahan harga. Maka berdasarkan efeknya, penawaran itu dapat kita bagi atas dua. Apa itu? Yang pertama adalah dikenal dengan elastisitas. Apa itu penawaran yang elastis? Yaitu penawaran di mana apabila terjadi perubahan harga suatu barang, maka akan diikuti oleh perubahan permintaan yang jauh lebih besar. Ini disebut dengan penawaran yang elastis. Yang kedua ada penawaran elastisitas sempurna. Apa itu penawaran elastis sempurna? Yaitu apabila pada harga tertentu kualitas atau nilai barang yang ditawarkan, kuantitas atau nilai barang yang ditawarkan tidak terbatas jumlahnya. Jadi pada harga tertentu kualitas jumlah barang yang ditawarkan tidak terbatas jumlahnya. Yang kedua ada namanya penawaran inelastis. Apa itu penawaran inelastis? Yaitu perubahan penawaran yang lebih kecil dibandingkan dengan perubahan harga. Atau artinya apa? Perubahan harga yang terjadi hanya menyebabkan perubahan penawaran yang lebih sedikit. Yang kedua dikenal dengan inelastis sempurna. Apa itu inelastis sempurna? Yaitu penawaran di mana pada berapapun harga, kuantitas yang ditawarkan tetap tidak berubah, ya. Jadi berapapun harga, kuantitas yang ditawarkan oleh konsumen tidak berubah. Ini disebut dengan penawaran inelastis. Kemudian yang kedua ada namanya penawaran normal atau penawaran unitary. Yaitu apabila terjadi perubahan harga, maka juga terjadi perubahan penawaran pada persentase yang sama dengan perubahan harga. Jadi itulah 5 jenis penawaran. Kemudian kita melihat lagi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya elastisitas penawaran. Yang pertama adalah waktu. Yang kedua adalah daya tahan dari produk yang ditawarkan. Yang ketiga, mobilitas daripada faktor produksi. Yang keempat, kemudahan produsen
untuk memasuki pasar, artinya pendatang baru memasuki pasar, dan yang kelima adalah jumlah persediaan barang. Kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah waktu. Nah, waktu ini ada 3 macam. Yang pertama adalah dalam jangka waktu yang sangat pendek. Misalkan beberapa 1 hari atau beberapa hari saja. Dalam jangka waktu yang sangat pendek, apabila terjadi perubahan harga, maka produsen tidak bisa menambah produksinya karena dibutuhkan waktu untuk mendapatkan bahan baku, untuk mendapatkan input yang lain, sehingga produsen tidak dapat meningkatkan produk, menambah produk yang ditawarkan. Maka sifat elastisitasnya adalah inelastis, atau bisa juga inelastis sempurna. Kemudian dalam jangka waktu pendek yang kedua. Nah, yang pertama tadi waktunya sangat pendek, yang kedua pendek. Dalam jangka waktu yang pendek, para produsen memiliki waktu yang cukup untuk memperbesar kapasitas produksinya, atau menambah modalnya, atau menambah bangunan pabriknya. Oleh karena itu, sifat penawarannya bisa bersifat inelastis atau bisa saja elastis. Ya. Kemudian dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang, produsen memiliki waktu yang cukup untuk menambah faktor-faktor produksi, menambah modal, menambah mesin. Maka kalau terjadi kenaikan harga, maka diikuti oleh peningkatan produksi yang lebih besar dibandingkan dengan perubahan harga tersebut. Maka sifat elastisitasnya adalah elastis. Jadi sifat elastisitas penawarannya adalah elastis. Kemudian yang kedua tadi adalah daya tahan barang atau produk yang diproduksi. Ya. Apabila barang yang diproduksi adalah barang-barang yang cepat rusak, seperti buah-buahan, produk pertanian, maka apabila terjadi perubahan harga, untuk menghindari kerugian yang besar, maka barang tersebut tidak bisa ditingkatkan produksinya dan tidak bisa disimpan, maka elastisitas daripada produk ini adalah bersifat elastis. Jadi kalau terjadi kenaikan harga, jumlah barang yang ditawarkan ini meningkat di pasar karena mereka takut barang ini akan membusuk. Kemudian yang ketiga adalah mobilitas daripada faktor produksi. Di pergerakan daripada faktor produksi, kalau faktor-faktor produksi yang dibutuhkan mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain atau mudah disesuaikan, maka sifat daripada elastisitas penawarannya adalah bersifat sangat elastis. Sebaliknya, kalau faktor-faktor produksinya atau bahan bakunya, mesinnya sulit direkonstruksi, sulit dirubah, sulit ditambah, maka penawaran ini bersifat inelastis. Jadi dia kurang respon, kurang sensitif terhadap perubahan harga daripada barang. Kemudian yang selanjutnya adalah kemudahan daripada produsen baru untuk memasuki pasar. Ya. Kalau di produk-produk yang produsen baru mudah memasuki pasar, maka biasanya elastisitas penawarannya adalah tinggi atau bersifat lebih elastis. Tapi kalau sulit bagi produsen baru memasuki pasar, maka sifat
elastisitas daripada produk yang ditawarkan bersifat inelastis. Nah, jadi kalau ada entry barriers untuk memasuki pasar, maka ini dapat dikatakan permintaannya penawarannya bersifat inelastis. Kemudian jumlah persediaan barang di pasar. Jadi jumlah persediaan barang di gudang, ya. Jika suatu perusahaan menyimpan persediaan dalam jumlah yang cukup besar, maka penawaran yang dilakukan dapat bersifat elastis karena pasokan barang di pasar dapat segera dimasukkan kalau persediaannya besar. Namun sebaliknya, kalau persediaan barang sedikit, maka kalau terjadi perubahan harga, katakanlah kenaikan harga, maka jumlah barang yang ditawarkan di pasar sulit untuk ditambah. Maka penawarannya bersifat inelastis. Nah, jadi ada berbagai macam faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran suatu produk oleh produsen di pasar. Nah, ini perlu diperhatikan oleh para produsen agar tidak salah dalam menambah pasokannya atau penawarannya di pasar akibat perubahan harga. Baik, terima kasih. Itu yang dapat kita sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.